pikir ini cuma mimpi. Teman ini juga mimpi, Wi. Jujur sama kami, kamu kemana? The The Other Wife. Side itu yang mana ya? Dewi. Oh iya. That is The actually orang gila one. Iya. Ternyata I mean like we have like a glimpse of how those people think at least for himself, right? Dan ternyata he skip like a lot of like a very long time to actually menikmatin hidup cuma buat 3 menit buat dia gitu kan. Iya. Tapi in real life like he's been skipping for 3 years, anjir kayak. Lagi ngomongin apa sih, Miss? Kita lagi ngomongin yang lagi anget deh kayaknya ya. Oh, ini masih anget ya? kan? Masih ya? I think it is still Masih ya, boiling iya. hot. Right. Fresh from the oven. Fresh from the open, habis Shut up. diungkep, Shut up, ungkep. habis diungkep dan fresh from the open. Iya. Opening apa nih? Di episode ini kita mau intermission dan Dulu ke ngedrakoran kita. Iya. Dan ini sih totally bias ya, karena sebelumnya juga intermission kita yang terakhir adalah Siksa Kubur, jadi masih di semestanya Jokan juga gitu, Joko Anwar. Dan ini dia punya proyek yang I think biggest so far setelah Half World beberapa tahun lalu sama HBO, dan akhirnya sekarang dia bikin sebenarnya last year Jokan punya proyek sama Disney with the Bumi Langit and Everything. But I don't think that works well. Dan I don't think that and Jokan's fans also I don't think it's like they talk about it enough, ya kan? Betul. Untuk kayak memperlihatkan bahwa mereka juga menikmatin, karena I don't. Betul. Really enjoy karena that di situ juga kan kalau nggak side of salah dia kayak jadi creative directionnya lah gitu ya buat di whole Bumi Langit universe gitu. But then nggak terlalu banyak yang terjadi, mungkin karena emang mahal juga kali ya proyeknya ya. Dengan reaksi penonton yang nggak begitu sesuai yang harapan mungkin ya. Jadi iya benar. it kind of underwhelming. Terus apakah akan diteruskan? Who knows, right? Okay. Nightmares and Daydreams. Waktu pertama kali ngebaca judul ini, aku tuh kayak punya spekulasi sendiri gitu soal series ini sebenarnya. Aku bukan orang yang ngikutin semestanya Joko Anwar gitu ya secara utuh, atau mungkin juga jadi orang yang geeky banget soal itu. Tapi ketika ngebaca judulnya, apakah nanti cerita-ceritanya ini akan membuat kita sebagai penonton bertanya-tanya yang mana sih yang nyata, yang mana sih sebenarnya yang hanya fantasi, yang kayak gitu-gitu. Terus juga karena mereka berangkat dari berpijak di ranah kayak science fiction gitu kan. Kalau dari sinopsis Netflixnya juga kayak mind bending science fiction kayak gitu-gitu. Jadinya sedikit ada ketakutan dalam artian kayak oke, ini Netflix, dan aku selalu merasa kayak sampai sekarang bahkan Netflix itu bahkan setelah selesai nonton ini aku semakin diyakinkan kalau mereka tuh nggak pernah sih kayak selalu mengulang-ulang formula yang sama di negara yang berbeda dengan sutradara yang berbeda gitu maksudnya. Dan of course karena ini adalah Joko Anwar dan kita harus support sutradara kita gitu ya. Cuman kayak aku agak sedikit merasakan ada limitasi yang kayak enggak, Netflix itu harus Stranger Things like, harus what is it called, the series with the Black Mirror kind of vibe. Yes. Nah jadi kayak mereka ngasih kotak itu yang kemudian Joko diminta untuk bermain di dalam kotak itu. Nah itu betul. Yang aku agak merasakan agak terganggu sebenarnya, karena ada beberapa episode di Daydreams and Nightmare and Daydreams ini yang membuat aku keingetan sama Stranger Things, keingetan sama Hellbound, keingetan sama even Sweet Home, terus juga pokoknya produk-produk Netflix yang lain yang mana series, terutama series yang berbau monster ya, itu ada kemiripannya. Karena makanya aku bilang kayak Netflix ini sedang mencoba untuk membuat semesta Netflix yang aku nggak tahu apakah 5 tahun lagi mereka akan menyatukan Stranger Things dengan whatever the project is gitu maksudnya. Ada crossover yang mungkin kita sekarang nggak lihat, tapi ternyata it's actually coming. Betul. Who knows ya, karena sih that makes sense. Terlebih lagi kayak ya ini kan dia ibaratnya like one of the biggest OTT ya sekarang. Jadi kayak probably they are trying to kind of hold on to their roots ya, Netflix roots like quote unquote, kayak mereka ya udah what works in our world, what works in our term ya kayak gini. Ya you have to follow. Jadinya I mean of course at the end of the day I like it because it's Joko Anwar and as you said, and I would love to support like the the creation from our people, right?
at the end of the day, yes, I love it. Dan kalau kita ngomongin kayak ini pantas gak sih I mean like it's worth binging? I'm gonna say yes, but we are going to elaborate that later. Tapi ada mungkin kayak misalkan if you talk about like complaint, ini nggak kerasa Joko Anwar banget karena ya itu like he has to kind of fit in somehow biar diterima Netflix gitu kayak nggak sih kayak this is like one of his biggest project. Ya kayaknya aku bener-bener aku setuju, aku sepakat soal itu. Kayak aku ngerasa dia pasti kayaknya fight so hard untuk bisa diterima sama try to fit in. Iya, dia untuk bisa Netflix tuh menerima konsep dia karena kayaknya kayak tadi aku bilang ada banyak sekali batasan yang kayaknya ini menurut aku yang Netflix buat yang tapi sebenarnya itu nggak sesuai sama value-nya Joko, tapi dia harus berusaha untuk ikut ke situ karena kalau nggak ke situ jadi ya nggak bisa karena ini kita mau ngebentuk sesuatu dari pihak kayak gitu kan. Bisa jadi feel-nya. mungkin kalau kasarnya wait that one is not like material. Atau mungkin sebenarnya ini dicanangkan untuk kayak punya lebih dari 7 episode, kayak mungkin 10 or like 15, tapi ternyata yang lolos Netflix-ish ini yang 7 ini mungkin ya. Betul. It's just like our guessing, tapi ya sih. Well, we decided to like bring this up to our table of intermission, so there must be something that we like, right? I actually binge it in one night. Yeah, like I watched it. I started like 10 p.m. and I think like I took like 1 hour rest and then like finish it in 4 a.m. or something. Gila. Kayak karena aku to be honest, binging is not my kind of thing now. It's so tiring. Tapi again, this looks promising, this looks different. This is Joko and kayak ada banyak hal yang aku ingin tahu gitu. Karena ini antologi dan aku sebagai penonton American Horror Story dan kayak merasa ini sesuatu yang kayak aku banget gitu. Ini adalah sesuatu yang aku tunggu-tunggu untuk aku bisa saksikan dengan bahasaku sendiri gitu loh. dan untungnya di-create oleh orang yang tepat menurut aku gitu. Ya, karena kita bisa menyaksikan sesuatu yang setiap episodenya tuh menurut aku it's very magnetizing, kayak penasaran apa sih karena kita tahu kan dari awal ini akan antologi. Tujuannya sebenarnya mau apa sih di akhir gitu. Tapi antologi yang ujungnya akan ada kayak benang merah yang sama yang membuat ini jadi masuk akal kan. Membuat ini menjadi masuk akal dan this is in the same like universe ya kan. Nah, kita pengen tahu kesananya kan. That's why like we keep going. I wasn't binging it like in one day full, tapi kayak 3 hari kelar. Oke. Yeah, well it's actually like that magnetizing. It's that's bingeable. Kalau misalkan aku aja bisa menonton ini dalam 7 jam, selesai 8 jam dengan 1 jam istirahat, udah kayak kerja ya. Dan berarti kayak in the middle of this, kayak amidst this K-drama fatigue, kayak you are actually in the middle of my chaotic life, actually kayak ini tuh beneran sebuah tontonan yang aku merasa aku nggak bilang ini rewarding sih, tapi lebih ke kayak when you feel depressed, this is your cup of tea. This is my cup of tea. The calming cup of tea. Ya bener-bener. Ini tuh kayak the cure for my depression. Karena the more you watch it, kayak benang merahnya kan grief, kekecewaan. Terus regret. Emosi-emosi negatif semua gitu. Betul. Semua cerita yang ada di sini itu semua tuh semuanya berangkat dari emosi-emosi negatif yang mana sangat sesuai sekali dengan mood aku pada saat itu gitu. Jadi kayak makanya aku agak tercengang ya kalau pas kenapa Karon bilang, aku gak bisa nyelesain Lovely Runner yang happy itu, padahal aku mau yang happy but Karon, please. I can't. From the last report that you told me about your stay, I know, like to cut to today saying that I binge it in one day, bro. I feel like as a Lovely Runner fan, I feel neglected. I know, I'm so sorry. Yeah, anyway, but what makes me kind of like drawn to it is that aku suka hal yang kayak gini, and Netflix has done this before. First, I love the tale of Macabre, nulisnya Macabre. The Tales of Macabre ya. Iya, Macabre. Si Junji Ito, like you know Junji Ito, like that the komikus yang menurut aku like he has this wild mind and he's always like able to translate what's weird on his mind into his work. Like manganya dia. Pokoknya dan sampai sekarang jadi series yang sejenis yang sama juga dengan red line yang dan benang yang menyunting itu semua tuh kayak kekecewaan,
kan, sama keanehan, like desperation of life kayak gitu-gitu. Iya, iya. Walaupun ya lebih if you talk about Joko Anwar and Junji Ito, ya tentunya Junji Ito menurut aku like few levels weirder. Oke. Just crazier. That and also yang lainnya adalah kalau dari Hollywood mungkin Guillermo del Toro's Land of Curiosity. Wait, let me make sure. Cabinet of Curiosity. Cabinet of Curiosity. Yeah, I watched that too. Right? Yeah. Like, and then now we have the one from Indonesia, kayak bangga aja gitu Kak. Betul. And they are doing it with Jokan. Like look at that, Jokan, Junji Ito and Guillermo del Toro kayak mereka kayak ditempatkan dalam satu kelas gitu, and Netflix gave that platform to Joko Anwar. So I feel like honored. Nah itu. Yang kedua, again it's Jokan kan. Jadi we are going to see the faces that they are familiar with. Kayak pasti nanti akan ada Fahri Albar nih. Dia akan jadi apa nih di sini? Yeah. Yang bingung lagi kah? Iya. Iya. Atau enggak akan ada Marisa Anita yang memang di setiap project Jokan pasti she ada. always nailed it. Ada Muzaki Ramdan juga. Muzaki Ramdan. Nah, aku pengen tahu kayak gimana sih Pak Jokan ngolah nih yang these faces that he loves so much. Jadi karakter-karakter yang ada di 7 episode ini gitu. Akan jadi apa? Nah, itu juga bikin penasaran. And we have come to the conclusion that I think I really like a few of them. I really like probably the best one probably like around 3 out of 7 itu tiga judul yang menurut aku garapannya bagus, dan ada bau-bau psychological thrillernya yang dimana science fictionnya menurut aku nggak begitu kental dan masih bisa dinikmati walaupun kita nggak tahu gitu benang merahnya apa dan tujuannya Joko Anwar di ujung tuh apa gitu bikin si antologi ini. So what's yours? Can I know yours first? My most favorite one itu adalah Let's count to 3 and say it. Oke. 1, 2, 3. Poems and Pain. Is it poems or poems? Okay, it's a poem. Poem, I think. okay. Poem and pain. Okay, poem and pain. And also like it kind of rhymes when you say it like poem and pain. Yeah, like it's like poem and pain. pim and ploy. Ini tuh menurut aku ya, mungkin kenapa aku suka sama episode ini bukan cuman karena mereka nggak membuat ini heavily CGI gitu, tapi juga karena mungkin justru dramanya tuh kebangun dengan sangat baik gitu. Iya, Dan benar. aku suka gimana Marisa Anita membawakan karakter utama di sini sih, kayak nggak acting gak sih? itu ada bahasa ada term resminya nggak sih, kayak nggak acting itu kayak natural banget gitu, Very kayak natural. iya, Just kayak natural, sangat iya. keren banget gitu dengan Effortless and natural. benar. Maksudnya aku baru yang kayak pas nonton episode ini episode 3 kalau nggak salah ya, episode 3 itu baru yang terkunci ke layar gitu. Oke. Karena episode 1 episode 2-nya itu menurut aku suka episode 2. Episode 2 itu yang The Orphan kan? Iya. Aku suka episode 2 karena relatable dalam artian kayak bisa ya kita jadi kaya dengan melihara anak setan gitu, kayak I want that too, please let me do it and try. I had a be feeling rich. that you kind of like that part because of that reason. I want to be rich. Kayak tahu dan maksudnya kayak itu berlatar tahun 2024 dan mereka ngomonginnya dengan 2004 pokoknya tahun-tahun ini kan. lumayan recent. Salah Recent. satu episode yang episode recent dengan kan. setting yang dan, recent ya. Dan mereka tuh ngobrolinnya kayak sesantai itu gitu. Santai banget, Tapi dia bener-bener. tuh anak setan, Mas, kayak gitu tuh kayak santai. Ya enggak lah, masa aku sayang sama anak setan? Iya, yang Kayak anak nakal aja gitu, Betul. bukan anak setan as in the actual meaning of anak setan. right gitu. Jadi kalau kita lihat dari timeline series ini kan jadinya kayak seolah-olah si anak setan ini tuh udah menjadi apa ya nyebutnya urban legend yang semua orang udah tahu Iya, gitu. dan itu kayak rahasia umum ya. rahasia Ibaratnya rahasia umum gitu. Bahkan ketika si mbak-mbak yang di panti asuhan pun tidak santai lagi banget, bukan tidak yang- lagi mempertanyakan atau mungkin kayak yang mempermasalahkan kayak nggak boleh ini tuh karena memakan korban jiwa dan segala macam, kayak Ini kayak boleh aja. boleh aja But tapi you do what he asks. yakin kamu tahu kan Iya. dia mau kayak gitu. Iya, asal kamu lakukan apa yang dia pengen aja gitu Right, ya kayak sesantai itu gitu. Aku juga kaget banget ketika si mbaknya kayak, "Hah, dibolehin? Bukannya baru aja memakan korban." Nah makanya jadi kayak itu jadi hal yang membuat aku kayak ini sebenarnya tuh apa sih yang terjadi. Dan akhirnya sampai ngelanjutin. akhirnya ke situ, akhirnya aku ngelanjutin. Betul. Nah ketika aku sampai di episode itu kayak aku mulai yang kayak baru dia yang masuk episode Poems and Pain itu baru yang kayak wah anjir ini bagus banget Iya. gitu kayak. Tapi memang sih yang itu
yang membuat aku relate juga yang di episode itu karena she's a writer kan. Ya. She's a writer, like I'm a writer. True. Dan terus ketika dia bilang kayak nggak bisa bang, gue tuh nggak mau lagi nulis yang drama-drama kayak gitu. Gue tuh pengen sesuatu yang serius gitu kayak. Iya, that's what I feel too. Tapi emang kadang-kadang kita selalu terjebak dalam sesuatu yang kayak orang-orang tuh suka lo tuh yang A tapi bukan yang B gitu. Iya, dan kita tuh gak bisa sepenuhnya jadi idealis gitu ya. Betul. Dan Kayak kadang ujung-ujungnya ngalah juga deh Iya. sama popular demand. Bener, makanya terlepas dari sebenarnya yang ingin disampaikan oleh episode itu adalah koneksi antara si pemeran utamanya dan nggak tahu apa gitu, tapi world buildingnya menurut aku sangat realistis, sangat dekat dengan aku sebagai penonton. Jadi kayak aku merasa, gue suka nih episode yang ini gitu. Dan Yeah, dan that's true. ketika berjalan sampai akhir 1 jam itu pun kayak bagus banget sih gitu. Tapi di sana juga lumayan kejawab keanehan dari apa sih inti atau siapa sih villain dari keseluruhan series ini. Jadi Iya. di sana udah kita dikasih Ada crumbs-nya ya. Ada crumbs, dan menurut aku like one of the biggest crumbs so far. Iya. Kayak emang sih di awal juga kita dikasih bahwa oke, kita tuh we are talking about That secret society. secret society yang memang ada sinister deeds di Iya. dalam sebuah praktek gitu loh. Ada praktek-praktek yang ibaratnya very dark, very Iya. very Iblis lah ya. Iblis, benar-benar. Kita berurusan dengan hal atau makhluk yang seperti itu gitu. Baru dikasih yang lebih relatable lagi tentang Iya. kemiskinan. Benar. Sangat relatable kan? Makanya ya aku Tentang- bilang ini tuh dramanya kuat. Yang membuat series ini jadi kayak kena sama aku adalah dia berangkat dari a lot of pains and disappointment kayak gitu loh. Like life hardship ya in Iya, general. iya. Kayak keinginan lo tuh gak bisa semudah itu loh ternyata lo dapetin, karena if it does like if you get it that easy, there is this something behind you it, have to kayak pay gitu yeah, there kan, is a for price you something, have ada to price pay. yang you have to pay That's gitu. true. I like that idea Betul. overall. Dan aku suka juga ini tuh dikasih apa ya, disuguhin ke kita tuh secara dinamis gak sih? Kayak awalnya dengan episode yang udah ada setan aja yang nyedot-nyedot apa tuh ya apapun yang ada dalam diri kita gitu ya. Terus ke kemiskinan, terus nanti there is this writer yang ini modern sekali gitu. Iya. Apa nih? Ternyata memang kita dikasih timeline yang juga Acak. acak ya. Jadi and that kind of makes sense when we kind of like finish it at the end. Betul, dan Iya. dan kalau dari sisi penempatan episode dan tahun-tahunnya itu, aku tidak ada komplain, maksudnya tidak Iya. tidak membuat itu menjadi sangat membingungkan apapun dan gimana pun. Dan Cuman tidak membuat kayak terasa acak-acakan gak sih? Enggak sih. enggak juga. Cuman aku agak kecewa aja sama keputusan mereka menempatkan episode 1 di episode 1. Tapi kalau kita ingat lagi episode 7, ya kan? Kayak mereka tuh ngasih tahu kita nih we're dealing with this thing. Terus lalu nggak ada kan? Nggak Iya. ada si iblis-iblis itu lagi. Iya. Lalu dibawa lagi di akhir kayak okay, this is the gist that we want to give you. Udah sedikit dulu, tapi nantinya ketika kita tahu ujungnya juga tentang itu ternyata about those praktek gitu kan. Ya akhirnya make sense gak sih kalau Betul. ditonton semuanya. Tapi bagi orang yang pengen nontonnya satuan terus tiba-tiba ada episode 1 di situ, sedangkan aku kayaknya berhenti di episode 5 deh. Then this apa kayak komplain atau Perjalanannya jadi- perjalanannya nggak lengkap dan nggak yang satisfying jadinya gitu. Walaupun I'm not saying that I'm satisfied with the whole thing, Iya, enggak iya. sih, tapi iya sih. Ketika ada orang kan, ini OTT kan, orang tuh punya pilihan untuk menyelesaikan atau enggak kan. Iya. And for those who knows number 1 episode, terus jadi kayak tahu ke yang episode 3 aja udah ternyata oke, the last good thing ends in episode 3 misalkan. Gimana kalau yang kayak gitu ya kan? Terus orang nggak akan tahu bahwa itu tuh ada koneksinya loh episode 1 sama episode terakhir atau episode Betul. 1 sama yang lainnya Mungkin gitu. yang membuat aku bilang tadi bahwa aku nggak suka episode 1 ditaruh di episode 1 karena aku merasa aku sudah tahu nih aku akan menghabiskan series ini. Tapi aku merasa episode 1 itu terlalu murah. Ngerti gak maksud aku? Kayak apakah karena ada CG? underwhelming banget untuk dijadikan episode 1 kayak secara episode 1 has to slap. secara cerita memang dia harusnya dia bisa nge-guide. Iya, aku setuju. Tapi secara visual menurut aku enggak gitu. Jadi makanya tadi aku bilang harusnya kenapa kita dimulai dengan sesuatu yang penuh dengan CGI tapi malah CGI-nya nggak maksimal gitu. Betul. Jadi nggak membuat aku jadi ada kepikiran untuk yang kayak hope for the better CGI segala macam, enggak juga, tapi aku merasa kayak
terlalu CGI heavy, tapi untuk ditempatkan terlalu murah menurut aku. Iya, untuk ditempatkan di Sayang. episode 1, jadinya kayak gimana kalau orang berharap atau menyangka gitu ya. Ini akan bagus banget, terus mereka nggak dapet itu Gak dapet gitu. itu di episode 1, terus nganggap bahwa episode lainnya juga akan begini. seperti itu. Nah, Iya, ya, betul. exactly Ya. itu yang aku I get takutkan it. sebenarnya. Karena aku suka sama vibe yang mereka bawa di Most of the episodes rumah sakit misterius gitu ya. misterius itu kan, Jompo, yang panti jompo. di panti jompo, yang di panti jompo kayak kita udah tahu nih ini panti jompo ini emang kita udah tahu dari awal gitu. Dan perjalanan emosi dari karakternya Aryo Bayu pun juga kan kita udah kayak kita diajak ikut dari sudut pandangnya dia soalnya kan. Jadi kita tahu gimana awalnya dia yang kayak merasa sayang sama ibunya, terus kayak jadi kayaknya lebih baik kita tinggalin dia di panti jompo karena ini tuh menyangkut nyawa anaknya dia dan segala macam. Kemudian gimana dia menyesal, itu kayak secara emosi karakter aku dapet. Tapi bagian yang aku nggak suka itu adalah kayak mereka tidak membuat adegan pemujaannya itu sebagai sesuatu yang grande gitu. Betul. Kayak Secret Society ini terlalu sepi buat aku. Kayak maksudnya dengan identity is there, iya, dengan segitiga terbalik, huruf A terbalik itu, terus kayak neon yang menyala kayak, tapi it looks so cheap. kayak kayak versi murah Squid Game. iya, kayak Iya. Helm I Squid get it. Game gitu kan. So you like the build up ya? Build up-nya aku suka, Me too, I secara like the ceritanya build aku up, suka kayak gitu. hampir 70% dari episode pertama itu bagus gak sih? Sampai akhirnya kita dikasih ke adegan yang tudung-tudung itu. Nah itu, Aku merasa that's it, terlalu betul. sepi. Kayak aku selalu ngebandingin sama adegan pemujaannya Midsommar. Enggak Midsommar, Pengabdi Setan 2 yang di The Last Scene. Tapi itu kan dari sudut pandang karakternya Tara Basro yang lagi teler kan. Jadi pun kalau dia tidak diperlihatkan secara jelas pun kayak oke, nggak apa-apa, cuman horornya masih tetap ada gitu. Iya. Nah ini kita dikasih lihat dari sudut pandang Aryo Bayu yang sangat sadar gitu. Jadi nggak ada distorsi sama sekali. Jadi kelihatan banget itu ruang bawah tanah tuh kosong gitu. Vacant, ya bener sih. Episode 1 tuh Sepi. emang harus grande. Iya, bener. nah aku merasa itu kurang grande. Nah, Betul. ditambah lagi ketika Gordon itu dibuka kayak what the fuck is that creature? Kayak Terus ya it's ketika it's so bad. Why? it's so bad looking, I know. When they open their mouth. Iya. What are you Kayak, doing? what kind of Kayak- baby is that? Dia kayak wah gitu dong. Tapi iya sih. I mean, this is even worse than the CG on Trinil. It is. No. It is as bad as Trinil. bad as Because Trinil. now Trinil is It's in on Netflix. You can watch it. You can like compare Guys, the two. Like. please watch Trinil. Tapi secara konsep cerita, secara build up dan segala macam menurut aku oke. Cuman makanya tadi aku bilang harusnya ini tuh nggak di episode 1. Gimana kalau orang mau nonton ini dan mereka kemudian berhenti karena the CGI was really bad for Ya, them gitu terus kayak maksudnya. menjadikan ini patokan ya. Iya, padahal jangan nanti episode 2 sayang jadinya sayang kan. banget, betul. Gimana menurut kamu? Kayak maksudnya rearrange aja nggak sih episodenya atau ada alasan yang tadi kamu sebut itu makanya mereka kayak kekeh enggak ini tuh harus di episode 1 gitu. Kalaupun mereka ternyata like they go with like the thing that I thought they go with that for kayak ternyata ya emang mau ngasih sesuatu yang oke, ini loh awalnya Karena dan alurnya di tuh ujungnya seperti ini ya pengen gitu. kayak gini gitu. Tapi ya harusnya mungkin ya bentuk si creature-nya mungkin jangan terlalu diliatin full. Murahnya jangan terlalu ditampilkan lagi. Jangan ditampilkan dulu, betul. Misalkan ada Kayak pemujaan yang budgetnya tuh terlalu minim banget di sini aku sebel. Iya. Netflix loh, dan Iya. Netflix biasanya Itu buat budgetnya bayar banyak Aryo loh. Bayu gitu. Sama beli kostum neon menyala. Iya, tapi sebenarnya pas mereka ngomong gini itu orang yang mati dikemanain. Oh, they will still live and become a creature, an ugly creature. Kayak ada orang yang kayak kebalik badannya, terus mereka jadi kayak that ugly monsters. I like that idea, but again Iya. the representation of that is just no gitu, kayak Iya, padahal just keep that as mystery aja dulu gitu. Kita nggak perlu tahu kita tuh berhubungan dengan
If we talk about Stranger Things misalkan, like di that downside of the world, apa namanya? Ada Upside upside down down. world itu kayak ya emang se-creepy dan se terlihat membara itu gitu loh. Maksudnya like it's really terrifying even from the glimpse of it. Nah, ini tuh jadinya menurun tensinya gara-gara kita ngelihat si bayi ao itu, si that creature. Jadi Udah kayak gitu 2 lagi. udah gitu 2 kukunya terus nancep. Itu kayak sayang banget. Dan satu lagi dalam jadi episode pada 1 akhirnya itu, tuh jadi kayak pengen komplain aja bawaannya gitu iya, loh, bener. instead Satu of lagi, ngelanjutin. di episode 1 itu I think they are low in the terms of who makes the dialogue again. Ada inconsistency yang menurut aku kayak loh, bukannya tadi ngomongnya gini tapi sekarang gini. Kayak misalkan kan kita dikasih 2 contoh penyedotan otak apalah itu ya, penyedotan ke apa tuh? Pemindahan jiwa. Pemindahan jiwa muda Jiwa ya, muda, lebih iya. tepatnya. Itu 2 orang. Aging, pemindahan aging. Tapi di yang pertama sama yang kedua enggak cuma dari reaksi tapi kayak the effect that it does to the first korban, to the first victim, to Aryo Bayu juga beda gitu. Kayak oke lah Aryo Bayu ujungnya again kan kita nggak tahu nanti Aryo Bayu akan digimanain di episode berikutnya kan. Kita tahunya di episode 1 dia kayak gitu aja mengalami hal yang sama. We don't know he will be the chosen one, but why is it different? You know what I mean? Kayak terus kayak ngomongnya juga misalkan ada adegan yang harusnya ini tuh ini it's supposed to be like very emotional. But then gagal cuma gara-gara penyampaiannya, kayak the wordings kayak, you know what I mean? Kayak I cannot really like pinpoint which one. Tapi menurut aku agak kurang matang aja gitu dibikinnya. Dan itu bikin kayak aduh, episode 1 harusnya ya misterinya bagus banget nih dari awal. Ada apa sih di panti jompo yang aneh ini gitu apalagi, kan kayak. Apalagi kalau misalkan kita udah nonton Siksa Kubur kan sebelumnya, karena Iya, sama-sama atau- panti jompo anyway gitu. Betul, atau ini Pintu Terlarang. Itu kan maksudnya that mystery of Pintu Terlarang is just so grand dan kita juga ujungnya disuguhkan revelation yang juga masif gitu, yang menurut aku what gitu. Nah ini tuh enggak that what, you know, it loses that aha moment. Iya. Iya sih. Itu terus The complaint makes sense. ya. Dan kekhawatiran kamu juga make sense karena ya what if people are not like let's say Joko Anwar-esque type of fans Ya, misalkan itu maksudnya, yang tidak berencana yang untuk regular viewers Watcher aja, aja, ya, iya, regular betul-betul. audience aja gitu. Itu kayak agak sedikit underwhelming sih melihat. Sayang. Apalagi kan kita tuh sering kali di Indonesia itu kalau nanggepin soal CGI itu kayak kesannya serius banget gitu ya. Maksudnya kayak even when you watch a Marvel movie, you can still get bad CGI gitu maksud aku. Jadi ketika kita nonton film atau karya sinematik dari Indonesia itu kesannya kayak udah ada stigma kayak pasti CGI-nya jelek gitu loh maksudnya. dan ketika ngelihat iya itu jelek tuh kan. Iya Tuh kan, bener. iya. Makanya aku ngerasa kenapa ya ini tuh harus harus di episode pertama. Maksudnya kayak kalau emang keputusannya ini nggak bisa, ini dia harus di episode pertama menurut aku. Dan make it slap. Iya, give them a bigger budget dong gitu loh. Kayaknya kayak udahlah cut aja budget promosinya, Iya. banyakin ke budget produksi kayak menurut aku sayang. Iya, apalagi ada Aryo Bayu sama Faradina Mufti gitu di sana tuh kayak sayang banget. Iya gitu. Dan ya itu sih komplainnya. Terus episode 2 tadi udah sedikit kita bahas. Iya, The Orphan. The Orphan. Ini ya, yang aku suka juga aja dari proyek ini tuh kayak aku nggak nyangka aku akan ngelihat Nirina Zubir. Aku nggak nyangka akan ngelihat Yati Surahman. Aku nggak nyangka akan ngelihat kayak di episode Hypnotize ada Poppy Sofia, terus ada Ersa Mayori. Maksudnya kayak ini wajah-wajah yang aku dulu nonton sinetron tuh isinya mereka bener. gitu loh. Jadi Iya. kayak aku nggak nyangka aja melihat mereka tuh muncul di sini, dan itu yang aku appreciate sebenarnya, lebih aku appreciate dari si proyek ini, karena mereka kayak gimana kalau misalkan ada season 2 terus tiba-tiba ada Lelisa Gita gitu maksud aku. Iya. Kayak seru aja gitu membayangkan wajah-wajah yang kita besar di TV yang di era-era kita Iya, gitu. betul, Karena aku tahu kenapa Joko juga remake Pengabdi Setan, karena that movie in the 80s movie itu means a lot to him kan as a child gitu. Jadi Iya. kayak now he's doing the same thing ke kita gitu, ke kita, penonton betul. yang sekarang. Jadi kayak that makes me feel like sebagai penonton yang avid TV watcher gitu pada saat itu kayak seneng ngelihat Jin Dan Jun, ada We Ersa appreciate Mayori that, gitu. yeah. Iya, Sure. ada Nirina gitu ngelihat itu, terus kayak seneng aja gitu. Iya, dan aku juga yang aku suka dari episode 2 adalah ya selain kayak it's poverty ya, dan orang tuh ketika sangat-sangat gak ada pilihan lain gitu ya untuk bertahan hidup,
they will take like even the wildest idea gitu ya. Ya udahlah kita adopsi anak setan gitu kan. Iya. I love how casual they about that. Yeah, they just act How them casual about betul, that. Betul. Like they talk casually about that, Yeah. they face it casually, and Iya. then the day to day basis, it's just like ya udah urus aja. Walaupun ada kayak the contrast, ibaratnya relationship ya between si anak setan sama Nirina Zubir dan si anak setan sama bapaknya. Itu that's what probably makes it ini oke nih. Dan latar belakang Nirina Zubir kenapa sih dia sampai scare itu sama anak setan ya kan? Kan dealnya nggak gitu. Dari Iya. awal we get the money, we get the wealth, done. Ya. Let's kill him gitu Tapi kan? kamu pasti akan expect bahwa itu akan dibawa ke ranah yang kayak greed kemudian kan pada akhirnya karena Yeah, that's true. karena nggak mungkin kalau kita udah maksudnya ya secara nama aja dia udah anak setan gitu. Yeah. Jadi kita udah expect orang yang mengadopsi anak setan pasti akan masuk imbasnya. kena imbasnya Iya, gitu. Maksudnya betul. kayak dia akan termakan oleh greed dan segala macam gitu. Nah itu like I like that consistency as well. Kayak Yeah. sekasual apapun mereka menampilkan ide anak setan ini, tetap aja ujung-ujungnya ya mereka ini ujungnya aneh gitu. Jadi dari awal aja mereka memutuskan untuk mengadopsi anak setan itu aneh, tapi dan ujungnya pun mereka berakhir kayak ya kelabakan sendiri ujungnya. Iya. And it's not what people say, right? What ends them, like what kills them is actually their own worriness, that it's their own like Iya. ketakutan ketakutan mereka mereka sendiri gitu sendiri, yang iya, membunuh benar. mereka. Padahal mungkin kalau mereka melakukan apa yang kata si Mbak Panti Asuhan bilang bahwa just Ikutin love aja, him, ikutin iya. aja. Mungkin mereka akan selamat sebagai karena mungkin gini ya, mereka mendapatkan kekayaan juga dari jalan pintas, ya kan? Ya ujung-ujungnya that's what they get gitu loh. Kayak tapi I kayak- like that idea that's consistent though. Ya Kayak betul. Aku suka episode itu Ya. secara yang episode yang paling dekat dengan kita, episode yang kayak paling lucu di saat yang sama tapi juga lucu dalam artian Aneh lucu. kayak ironis gitu kan. Dan semua orang ketika nonton film itu aku yakin kayak wah gue juga sempat sih kepikiran pengen pelihara tuyul tapi bener kayak tapi gue nggak sanggup sama konsekuensinya gitu loh Betul. maksudnya dan Iya. ini menunjukkan kayak it's not the iblis yang akan Mengakhiri lo, mengakhiri iya, lo betul. tapi it's The your doom is actually your choice your gitu choice, pada akhirnya betul. keputusan dia gitu. Coba kamu bayangin kalau pada akhirnya 7 hari itu mereka memutuskan untuk memberikan kasih sayang ke anak ini gitu. Kan pasti sebanyak apa kekayaan yang mereka miliki tapi doomnya akan sebesar apa juga kan kayak unimaginable nggak betul, sih unimaginable. jadinya? Dan kayak si anaknya juga kita bisa kayak nebak, oh kalau mereka waktu masih kecil nggak langsung evil ya, maksudnya dia juga sangat mengharapkan kasih sayang seorang ibu kan, dan dia kayaknya merasa nyaman gitu dengan perhatian yang dikasih dari karakter si Nirina Zubir ini gitu. Kayak jadi kayak and it looks kind of genuine though for me. It doesn't look like he is actually acting as a good kid, but he is actually a good kid or a good, let's say alien lah kalau dia seorang alien. Ternyata he's a good alien. So those people when they were kids, they also doesn't have that agenda to actually conquer the world yet. Betul. Ya kan? Aku Makanya jadi kayak apa? berarti apa sih Siapa atau sih? yang Iya, benar. yang meremote atau memerintahkan mereka supaya you are better than human being. Iya, You have iya. to you are in the highest hierarchy of rantai makanan gitu Iya, kan. iya, benar. Ya, who defines that gitu. Karena waktu kecil kayaknya kamu innocent aja gitu. Betul. Itu juga sih makanya Dan jadi punya alergi gitu. Iya, bener. Alien mana yang punya alergi Ya kacang? Ya gitu kan Ya kayak. kan? Dan ngomongin episode Lukman Sardi, like my least favorite episode. That's actually probably number 4th favorite. Oh, really? After these 3 favorite that I like, Oh, okay, that's okay. my number 4th. What I don't like about that is that it's too Netflix. They repeat the same formula over and over Yes, again. true. That's what I don't like about it. Terlalu general Netflix, ngerti gak sih? Iya. Kayak aku melihat ada banyak Ide sekali- besarnya terlalu Netflix Iya, banget. dan itu yang membuat aku jadi kayak But gitu. when you go to the details, kayak the depiction of the people that lives, di perkampungan kayak gitu, that's for me, it's very, I don't know, it's naturally played by these actors. Yes, Kayak aku betul. suka banget Secara itu. produksinya emang itu bagus banget menurut aku. Iya kan, rumah-rumah produksinya betul. Iya. Produksinya apart from Happy Salma terbang. Iya.
Ibunya kan, again ibunya. CGI. Aku suka dinamika antar tetangganya. Emang mereka itu ada beberapa sekelompok orang yang memang gampang tersulut gitu loh. Yang suka ngomong tai-tai siapa sih? Aktornya aku lupa namanya siapa. Tai. Kayak kalau aku hidup sebagai orang yang ada di situasi seperti itu, aku akan seemosional dia sih. Iya sih, maksudnya. Ya, Dan you can pick your avatar from that episode. Who will you be? I will be the one who's running with the money of my husband and kamu go jadi with sama Yorinya ya. Iya, sama Iya, Yori. iya. Laki gue di mulu. Apaan parah lu. Dan yang aku kesel adalah nah itu efektif banget buat mereka bikin aku tuh like merge with the character. Kayak aku ngerasain banget keselnya sama karakter si Lukman Sardi. Lo udah punya istri, tapi what you've been thinking about is your probably dead mom. Iya, Yang iya. udah nggak berusaha kontak lo selama ya seumur hidup lo ya. Iya, betul, bisa betul. dibilang yang kemana entah di mana mungkin Dan dia mau And nyari he's still- itu udah kayak di Arab gitu. di Arab. Iya, di Dan Arab. bertahan dengan uang Dan 6 bertahan juta dengan gitu. uang juta, tapi itu tahun 85 sih. Iya. Jadi mungkin memang Memang bisa besar. Bukan gitu. itu ya maksudnya the point is that if those money is gone, ya kan? Like you will end up like there is no better life gitu loh between this and when there. you think about it, ketika kita masuk ke dalam ranah masyarakat yang kayak gitu, yang bersebar kekurangan, kayak that simple mind mereka exactly, ingin that's what I was about to say. mencari itu. And the depiction is so good, Iya, right? The iya. simple like Pemikiran-pemikiran slow-minded, sederhana. like, Iya. short tempered. Iya, kayak pemikiran-pemikiran sederhana iya, kayak betul. karakter Wahyu ini kan nggak ribet kan, anak orang kan dia cuman pengen cari duit, pengen cari ibunya, terus udah Pergi gitu. ke Arab, sesimpel cari itu. ibunya gitu ya. Iya. Heeh. Dan kalau kita pikir-pikir, maksudnya kayak kita nggak hidup di tahun 85 sih, tapi ketika aku hidup di tahun 2000-an di komunitasku di Lombok juga kayak ada banyak orang-orang yang aku melihat banyak cerita-cerita seperti Iya. itu gitu. Like even probably around me or probably us sometimes when Iya. we don't think through about something. Kalau Iya, kita nggak iya, terlalu matang mempertimbangkan sesuatu ya kayak gitu. Nah Iya. ini mereka dengan latar belakang mungkin tidak sekolah juga ya kan. Betul, betul. Dan lingkungan yang mereka tahu tuh adalah itu aja. Nggak Betul. tahu di luar sana tuh bisa berbahaya apa atau Betul. bisa menghabiskan uang berapa gitu kayak that simple, it just depicted so well. Betul, itu yang aku I love that. Itu Yeah. itu yang Itu aku sih. suka dari Walaupun episode ya itu. Walaupun ide that's my besarnya, least ya. my least favorite karena Pas terbang. Iya, maksudnya terlepas dari apakah dia terbang dan segala macam, tapi tadi kayak it's to Netflix for me. Iya. It's to And also general. like The formula is like okay, dia mau menggunakan ini lagi dan I don't like it at all. Betul. Dan di ujung if you see him like in the different attire Iya, iya. with that powerful ternyata dia Tony Stark-nya. okay. the prophet gitu ya. The other episode yang kita suka adalah The The Other Other Side. Side. Nah, ini episode yang kalau dramanya kuat tuh Bagus bagus di ya. sini ya Iya. dalam kasus 7 episode ini. Iya. Betul sih. Mereka juga nggak begitu ribet ya maksudnya plotnya juga nggak yang terlalu memusingkan atau apa, walaupun di ujung kita dikasih kayak this room for us to actually discuss gitu. Iya. Yang benar tuh yang mana sih atau which one is the reality or what gitu. Tapi it's quite self-telling di mana dari awal tuh orang yang sebuah keluarga yang bahagia walaupun mereka serba kekurangan gitu kan. Terus langsung dihadapkan ke ternyata secinta-cintanya lo sama istri lo dan anak lo dan sebahagia apapun lo dengan keluarga kecil lo ini, there is just longing for you to actually get back to that freedom when you had better life ya Iya, kan. iya, iya. Nah, kita dikasih itu dan ternyata porsi perasaan tersebut itu lebih besar dari yang kita duga di awalnya gitu, like that the longing for that better life, terus keinginan untuk being respected by people, diakui, and then you are involved in this community where you know a lot of celebrities. Ternyata sebesar itu sehingga itu it gets into this character's consciousness. I love that idea. Dan itu ternyata udah jadi his obsessive behavior, his obsessive, dia selalu pengen pergi ke sana walaupun dia tahu ini ada istri, ada anak yang menunggu. I love that idea. Dan ketika kita melihat ternyata di ujungnya, ketika dia pergi dan meninggalkan istrinya tuh ini toh yang orang-orang lihat dari luar dan apa yang dia rasakan itu kontras kan. Betul. Ini menurut suka banget. Ini menurut aku episode yang paling aku nggak bisa tebak ceritanya mau dibawa kemana, endingnya apa, dan ini episode yang menurut aku divine di Daydreams and Nightmares karena Yes.
aku kayak tadi aku bilang di awal, ketika aku baca judulnya, aku tuh kayak pengen cari-cari gitu loh, yang kayak Mana ya? which one is the daydream, which one is Nightmares. yang nightmares-nya gitu. Dan ini menurut aku yang divine di the title very well gitu, kayak Daydreams and Nightmare, karena dia si karakter utamanya mencari that freedom yang tadi kamu sebutkan di tengah nightmares dia menjalani hidup dalam kemiskinan gitu maksudnya, dan dia butuh itu untuk kayak Muse-nya dia ya. kayak bikin dia jadi sedikit agak lebih kalem, lagi agak lebih nggak tertekan dengan hidup dan segala macam gitu. Tapi dramanya sih yang aku suka banget di sini. Dan di sana pun kayak ketika dia mendapatkan muse-nya itu dengan pergi ke tempat ini dan merasakan freedomnya tadi kembali, there is this price that he has to pay. Iya kan? benar. There is always that benang merah yang emang okay, we are still watching the same series gitu. The conclusion of this Now we have come to the series. conclusion. Okay, the conclusion of this series. What do you think? What makes it just good? What makes it bad? Kalau buat aku, it's good because someone is getting chopped. Of course, I like it. Someone is getting cut. Someone is getting the brain is getting like eaten by other creature. Ada yang tengkoraknya dibuka, Iya. kayak wah ini dunia yang sangat-sangat ron sekali. You can tell how depressed I am. And then you are feeding yourself with this kind of thing. I love it. I'm not satisfied with the thing that with this conclusion aja sih, kayak build up-nya again, kalau kita nontonnya bukan sebagai fans Joko Anwar yang emang berniat dari awal I will finish it anyway no matter what, yang mau ini udah bagus cabutan gitu, atau karena I like this actor and this actor usually like performs well, udah akan nonton itu aja gitu. Itu nantinya akan jadi kayak so what's it about gitu. Ya kan itu. Yeah. Nah, where I came from the place where I will finish it, right? I'm a fan and I will just like find out about this great art gitu. Tapi ujungnya science fiction yang menurut aku okay, bertarung melawan monster, bertarung melawan Again. ya jadinya Avengers yang emang belum semuanya sih. I think like there is a possibility for season 2 I think, but in this part I'm not really appreciating the decision where okay, it's like jadinya kayak the goods versus the bad aja gitu. Jadi as kind of shallow. I don't really like how they make this into a superhero kind of thing. Yeah. I don't really like that. No, the fact that I just knew at the end after like watching all of this that this is actual science fiction. Shoot, Mal, you should have known that. I thought it's gonna be like psychological thriller. Dan aku kayak pas nonton dan kemudian mereka muncul as a superhero, yang ensemble superhero gitu ya. Ensemble superhero team tuh kayak Iya. At least we don't. I just we don't love like the despair. I just want to watch this because a lot of depressed people, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang tertekan, banyak orang yang kecewa, dan mungkin memang kayak the saying kayak lo akan menemukan lagu atau tontonan yang emang sesuai dengan mood lo pada saat itu. This is it. Right. This is for me. Kayak I watched this when I'm at the lowest and I enjoyed it, but I don't really like the ending sih sebenarnya. Iya itu. Okay, we don't like the beginning and the ending. Iya, kayak aku what merasa comes in between are fun, right? betul. Like, storyline, acting, the drama, semuanya menurut aku banyak yang bisa digali, banyak yang bisa dibahas gitu. Tapi episode PO Box, aku suka konsepnya. Aku suka the cruelness of those people yang secret society dan segala macam, kayak mystery is there gitu. Yeah. Build dramanya pun kayak masuk akal gitu dengan cerita seorang saudari yang mencari saudarinya yang lain yang sudah hilang gitu. Tapi banyak aja gitu keanehan-keanehan yang menurut aku ketika orang kantor posnya cerita ke dia kayak nomor PO Box yang itu udah dibayar buat berapa puluh tahun gitu. Setelah nggak sampai dia nggak sampai 100 kan, dia bilang kayak 10, pokoknya berapa puluh tahun gitu, kayak
apakah negara ini sudah sekorup itu sampai kantor pos aja yang kalau in reality itu BUMN gitu ya, maksudnya kayak nggak curiga nih gitu. Ini buat apa ya, karena kayaknya SOP kita nggak bisa deh Pak kalau sampai sebanyak itu gitu. Berarti kan maksudnya sebenarnya layer ceritanya pun juga kita bisa banyak gali sebenarnya, tapi ya itu tadi kayak aku merasa keputusan untuk memunculkan The Avenger, kayak aku lebih appreciate kalau endingnya si karakternya Asmara itu berusaha keluar sendiri dari secret society itu, dan kemudian dia dipertemukan dengan this group of Avengers instead of group Avenger ini menemukan dia dan menolong dia menurut aku. That will be slightly better, although still we don't like the idea of this squad. Iya, maksudnya kalaupun misalkan pada akhirnya mereka harus tetap memasukkan squad ini, mendingan begitu kalau menurut aku. Atau jangan dilihatkan dulu pertarungannya, karena kayaknya nih mereka akan ada kelanjutan mungkin ya buat apa sesuatu jadi bisa berkembang lagi dari 7 episode ini. Mungkin nanti ada yang part 2 atau apa. Jangan dulu bertarung, dan itu it looks tacky karena this is exactly like the ending of Gundala, you know what I mean? I don't watch Gundala. You don't watch Gundala? This is exactly like the ending of Gundala. Kayak Gundala is not Jokan's best movie, best work menurut aku, dibandingkan dengan yang cerita-cerita relatable yang seperti The Orphan, terus kayak di Poems and Pain. Menurut aku this kind of politics yang terlalu utopis yang kayak aku nggak bisa nyangkut ke situ gitu, kayak dan nggak bisa relate juga nggak sih, bisa relate karena juga. because we're not coming from those world. Iya, juga, gitu. iya, dan maksudnya kan kayak ya ada agenda dari Jokan yang mungkin mengkritisi pemerintah kita dan segala macam sih, yang menurut aku nggak masalah, tapi dan kayak saja ya. That's not something that I can enjoy sebenarnya. Dan Gundala itu sebenarnya kan full of that gitu. Jadi building politik heavy dan gimana orang yang tidak berdaya kemudian dapat kekuatan dan dia berusaha untuk mencari keadilan kan. That's so comical kan sebenarnya, kayak komik-komik itu semua tuh kayak gitu dari From Hero to Zero itu superhero gitu. Material banget ya. Iya. Ya emang ini superhero movie. Itu sih superhero movie. Nah, but for him to actually kayak persis like kayak that. The Gundala tuh kayak yang it's like the mano of this good versus bad yang menurut aku terlalu sederhana untuk build up yang udah clean gitu, udah bagus di tengah. Iya sih, the one that I like the least will be the first episode and the last one. Even I watch it like skip because when once I knew, like I like the idea of that PO box again, like you're right about that. And when I kind of I think I could sense that there will be someone that save Asmara Abigail's siapa namanya, Valdia's character, and it's gonna be them. It's gonna be like, aku tuh gak suka mulai dari pas di akhir episode Hypnotis yang you are recruited. All this time this is your ujian untuk whether or not you are eligible to be one of our squad members gitu kan. Dari sana aja udah males gitu. Makanya ke yang ke-7 tuh aku nggak semangat Kak, cause there will be revelation kan. Ini episode terakhir. I know it's gonna be the last episode, and then there will be a follow up of that rekruter. Aduh, ini Avengers nih. Betul. Nah, di sana aja udah jadi nontonnya tuh nggak sepenuh hati jadinya. Iya, setuju. Padahal idenya adalah again desperation kan. Seorang adik perempuan yang pengen menemukan kakaknya banget, dan I like the way they reveal how they ate the sister. She was delicious, and she is gonna be delicious. Those freaks act really good. The freaky elements about these people. Okay, chef kiss. They eat people gitu, they eat us gitu kan, and they can tell like, and the cannibalism is like still humans, you know, like still sexy as a topic, like as a material for TV shows. Maksud aku kayak last cannibalism konten yang aku tonton di Indonesia itu Rumah Darah kan. Nobody ever make it better than that after that gitu kan. Kayak setelah itu belum ada lagi topik-topik itu yang kemudian dibicarakan, dibahas dan segala macam, dan horor kita berubah dari situ ke slasher gitu kan pada akhirnya, dan kemudian kembali ke setan ketika Pengabdi Setan gitu maksud aku. Aku baru ngeh ternyata ini masih aku sebagai orang Indonesia ternyata masih menikmati konsep kanibalisme ini ya gitu. Betul, kayak aku amazed sama itu sih. Konsepnya bagus sih. Tapi ya udah the conclusion conclusion atau solusi dari semua permasalahan yang ada di 7 episode ini tuh ujung-ujungnya
akan ditangani oleh a squad Iya, iya, that has iya, iya. meta-human ability gitu. Jadi kayak, Aku jadi Here we malah go again. nggak excited sama bagaimana mereka akan menunjukkan di Exactly. other world atau mungkin yang kayak apa namanya ya let's say just the next season gitu maksud aku. Karena again yang kayak tadi aku bilang, aku nonton ini bukan karena aku berharap ini akan menjadi sebuah cerita superhero, karena aku merasa aku lebih menonton ini karena the pain, the horror, the heartbreak, the nightmares and the the daydreams. nightmares and the Because, daydream. Yeah. you know, when Joko Anwar plays that along with him, like the it is poetic ways he's crafting this, ya. crafting this series gitu. That's menurut what aku. we were looking for ya kan. Kayak pokoknya kalau udah main-main sama imajinasi orang atau apa ketakutan orang, Joko Anwar is in the zone gitu kan. Iya. Tapi ketika ya ujung-ujungnya just another attempt to kind of compensate the Gundalas or the Bumi Langit world, jadinya kayak gak mau tahu tuh gimana mereka datang ke bumi tadinya atau Iya. the whereabouts, the origins. Paling Because dari eventually the dari hero will Kryptons. win. Maybe not. But Pemimpinnya yes. adalah orang yang ditunjuk oleh malaikat, means divine power. True. Nggak ada yang bisa nyalahin divine Yeah, power. she's too inevitable. Iya, makanya itu jadi kayak Ketika dia jatuh juga kan like they can go back to their standing Iya, points iya, gitu iya, kayak. iya, iya. Mereka mau ngalahin tikus-tikus koruptor nih kayaknya it's gonna be like so easy for them gitu loh, jadinya kayak I don't even excited Ya, dan to see kesananya what's mungkin next. kalau ada kelanjutannya it's gonna be too inhuman to follow kayak. Dan that's gonna be like CGI heavy. And if they stay with this budget Yes, and this direction, that's what- it's gonna be crap. Bener itu maksud aku. Lalu kalian apa? Rantai tertinggi dari piramida makanan. Ambil kendali.